Di sebuah desa kecil yang terletak di sebelah utara desa Talagaden, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Desa ini bernama Desa Berengkel, desa yang dibilang lumayan terpencil, jauh dari hiruk-pikuk pasar dan lalu lalang orang. Desa Berengkel terletak jauh dari desa-desa tetangganya. Untuk mencapai ke sana, membutuhkan waktu 1 jam perjalanan dengan motor dari desa terdekatnya, yaitu Desa Talagaden. Perjalanan menyusuri jalan berbatu dengan pemandangan kanan kirinya persawahan, lalu hutan yang cukup rimbun. Maka untuk bepergian dari Desa Berengkel ke Desa Talagaden, sangat tidak disarankan pergi pada malam hari. Selain penerangan yang masih minim, jalan berbatu yang berukuran 1 mobil, serta masih terdapat anjing liar yang ganas. Di sisi ujung desa yang berbatasan dengan Sungai Cigadung, terdapat rumah tua yang kosong. Rumah itu konon dihuni oleh seorang wanita bernama Nyi Darsi, yang dikenal sebagai seorang dukun beranak dan pandai mengobati segala macam penyakit. Banyak orang percaya bahwa Nyi Darsi memiliki kekuatan untuk mengendalikan arwah, namun sayangnya, dia telah meninggal dalam keadaan tragis bertahun-tahun lalu. Namun, cerita yang beredar di desa itu sangat mengerikan. Konon, arwah Nyi Darsi tidak pernah pergi dan terus mengganggu siapa saja yang tinggal di rumah itu. Kisah ini dimulai ketika sebuah keluarga muda, pasangan Mardian dan Rina, memutuskan untuk pindah ke rumah tua tersebut, karena Mardian dipindah tugaskan di Desa Berengkel sebagai dokter di Balai Kesehatan Posyandu di Desa Berengkel. Mardian merasa bahwa rumah itu berada di lokasi yang tenang, jauh dari keramaian kota. Meski rumah itu terlihat kokoh dan besar, namun terasa memiliki aura negatif yang cukup kuat. Tapi mau tak mau, Mardian dan Rina sang istri, harus menempati rumah itu, karena rumah itulah yang ditunjuk sebagai rumah dinas dokter oleh pemerintah setempat. Mereka selalu berpikir positif, terlebih dengan bayi mereka yang baru lahir. Mereka berharap bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam pengabdian Mardian sebagai dokter di desa itu. Namun, sejak malam pertama mereka tinggal, keanehan mulai terjadi. Di tengah malam, terdengar suara tangisan bayi yang tidak jelas asalnya. Bayi mereka yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun dengan wajah ketakutan, matanya seperti menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang dewasa. Mardian dan Rina mencoba menenangkan bayi mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara langkah kaki yang terdengar di lorong rumah, meskipun tidak ada orang, dan suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri menjadi hal yang paling sering didengar. Bahkan, beberapa kali Rina melihat bayangan putih melintas di ujung lorong. Setiap kali dia mencoba mendekati, bayangan itu menghilang. Namun, yang paling menakutkan adalah suara bisikan yang terdengar di telinganya, menyuruh Rina untuk mencekik bayinya hingga tewas.